Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Didit Rafianto dari kelas 12 IPA 2. B. Dari konflik menuju konsensus suatu pembelajaran. Tujuan yang nyata hanyalah satu, Republik Indonesia Serikat yang merdeka, bersatu, bernaung di bawah bendera Sang Saka Merah Putih, bendera kebangsaan Indonesia sejak beribu-ribu tahun. Salah satu guna sejarah adalah kegunaan edukatif. Maksudnya, dengan mempelajari sejarah, maka orang dapat mengambil hikmah dari pengalaman yang pernah dilakukan masyarakat pada masa lampau, yang tentu saja dapat dikaitkan dengan masa sekarang. Keberhasilan di masa lampau akan dapat memberi pengalaman pada masa sekarang. Sebaliknya, kesalahan masyarakat di masa lampau akan menjadi pelajaran berharga yang harus diwaspadai di masa kini. 1. Kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Pentingnya kesadaran terhadap integrasi bangsa dapat dihubungkan dengan masih terdapatnya potensi konflik di beberapa wilayah di Indonesia pada masa kini. Kementerian Sosial saja memetakan bahwa pada tahun 2014 Indonesia masih memiliki 184 daerah dengan potensi rawan konflik sosial. 6 diantaranya diprediksikan memiliki tingkat kerawanan yang tinggi, yaitu Papua, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Jawa Tengah. Sebagian besar kondisi ekonominya tertinggal dibandingkan daerah lain. Namun ada juga daerah maju tapi interaksi sosial antar kelompok sangat kaku sehingga mudah meletupnya hanya karena masalah kecil. 2. Teladan para tokoh persatuan. Tahukah kalian bahwa jumlah tokoh yang telah diangkat oleh pemerintah sebagai pahlawan nasional hingga tahun 2017 ini adalah 173 orang. Tidak sembarangan orang memang dapat menyandang secara resmi gelar pahlawan nasional. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, salah satunya diantaranya adalah tokoh tersebut telah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lainnya untuk mencapai atau merebut atau mempertahankan atau mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Beberapa tokoh di bawah ini merupakan para pahlawan nasional yang memiliki jasa dan dalam mewujudkan integrasi bangsa Indonesia. Tidak semua tokoh pahlawan dapat dibahas di sini. Selain jumlahnya yang banyak, mereka juga berasal dari berbagai bidang atau daerah yang berbeda. Untuk pahlawan dari daerah, kita akan mengambil hikmah para pejuang yang berasal dari wilayah paling timur Indonesia, yaitu Papua. Di antara mereka mungkin kalian ada yang belum mengenal, padahal sesungguhnya mereka mempunyai jasa yang sama dalam upaya memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 3 tokoh akan kita bahas di sini, yaitu Frans Kasiepo dan Silar Papare dan Martin Inde. Keteladanan para tokoh pahlawan nasional Indonesia juga dapat kita lihat dalam bentuk pengorbanan jabatan dan materi dari mereka yang berstatus raja. Sultan Hamengkubuwono IX dan Sultan Syarif Qasim II adalah tokoh nasional yang akan dibahas dalam bab ini. Kita akan melihat bagaimana tokoh-tokoh ini lebih mengedepankan keindonesiaan mereka terlebih dahulu daripada kekuasaan atau kerajaan Shah yang mereka pimpin tanpa menghitung untung rugi. Selain tokoh-tokoh yang berkiprah dalam bidang politik dan perjuangan bersenjata, kita juga akan mengambil hikmah keteladanan dari tokoh yang berjuang di bidang seni. Nama Ismail Marzuki mungkin telah kita kenal sebagai pencipta lagu-lagu nasional. Namun mungkin juga masih ada di antara kalian yang belum mengenal siapa sebenarnya Ismail Marzuki dan kiprah apa yang ia berikan bagi integrasi Indonesia. Maka tokoh Ismail Marzuki ini akan juga kita bahas dalam bab mengenai keteladanan para tokoh nasional Indonesia. 1. Pahlawan nasional dari Papua.
Franz Kasiepo, Silas Papare, dan Martin Inde. Posisi Papua dalam sejarah Indonesia setelah kemerdekaan sebenarnya unik. Papua adalah wilayah di Indonesia yang bahkan setelah RI kembali menjadi negara kesatuan pada tahun 1950 pun tetap berada dalam kendali Belanda. Khusus persoalan Papua, berdasarkan hasil KBM tahun 1949, sesungguhnya akan dibicarakan kembali oleh pemerintahan Republik Indonesia dan Belanda. 1 tahun kemudian, nyatanya hingga tahun 1962, ketika Indonesia akhirnya memilih jalan perjuangan militer dalam merebut wilayah ini, Belanda tetap berupaya mempertahankan Papua. Franz Kasiepo tahun 1921 sampai 1979 adalah salah seorang tokoh yang mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua. Saat menjelang Indonesia Merdeka, ia juga turut berperan dalam pendirian Partai Indonesia Merdeka (PIM) pada tanggal 10 Mei 1949. Pada tahun yang sama, Kasiepo menjadi anggota delegasi Papua dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan, di mana ia sempat menyebut Papua Netherlands New Guinea dengan nama Irian yang konon diambil dari bahasa Biak, berarti daerah panas. 2. Para raja yang berkorban untuk bangsa. Sultan Hamengkubuwono IX dan Sultan Syarif Qasim II. Saat Indonesia merdeka, di Indonesia masih ada kerajaan-kerajaan yang berdaulat. Hebatnya para penguasa kerajaan tersebut lebih memilih untuk meleburkan kerajaan mereka ke dalam negara Republik Indonesia. Hal ini bisa terjadi tak lain karena dalam diri para raja dan rakyat di daerah mereka telah tertanam dengan begitu kuat rasa kebangsaan Indonesia. Buwono IX memberikan alamat bahwa 1. Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari Republik Indonesia. 2. Segala kekuasaan dalam negeri Yogyakarta, Hadiningrat, dan urusan pemerintahan berada di tangan Hamengkubuwono IX. Hubungan antara Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah RI. 3. Mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra. Ismail Marzuki 1914 sampai 1958, dilahirkan di Jakarta. Ismail Marzuki memang berasal dari keluarga seniman. Di usia 17 tahun, ia berhasil mengarang lagu pertama berjudul Oh Sarina tahun 1936. Ismail Marzuki masuk perkumpulan musik Live Java dan berkesempatan mengisi siaran musik di radio. Pada saat inilah ia mulai menjauhkan diri dari lagu-lagu barat untuk kemudian menciptakan lagu-lagu sendiri. Lagu-lagu yang diciptakan Ismail Marzuki itu sangat diwarnai oleh semangat kecintaan terhadap tanah air. Latar belakang keluarga, pendidikan, dan pergaulannya yang menanamkan perasaan senasib dan sepenanggulan terhadap penderitaan bangsanya. 4. Perempuan pejuang. Opu Daeng Risaju. Itulah pengalaman kalimat yang diucapkan oleh Opu Daeng Risaju, seorang tokoh pejuang perempuan yang menjadi pelopor gerakan Partai Serikat Islam yang menentang kolonialisme Belanda waktu itu. Ketika Datuk Luwu Andi Kombu membujuknya dengan berkata, sebenarnya tidak ada kepentingan kami mencampuri urusanmu selain karena dalam tubuhmu mengalir darah kedatuan, sehingga kalau engkau diperlakukan tidak sesuai dengan martabat kebangsaanmu, kami dan para anggota Dewan Hadat pun turut terhina. Karena itu kasihanilah kami, tinggalkanlah partaimu itu. Namun itulah pengalaman kalimat yang diucapkan Opu Daeng Risaju, seorang tokoh perjuangan perempuan yang menjadi pelopor gerakan Partai Serikat Indonesia. Sekian.